Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Pendidikan Luar Sekolah sebagai Fondasi Pembentukan Karakter Bangsa. Nah, semoga materi ini dapat memberikan gambaran bahwa pendidikan luar sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun karakter bangsa. Baik, langsung saja kita mulai materi pada pagi hari ini. Langsung saja kalian simak. Baik, yang pertama yaitu mengapa karakter bangsa itu penting. Nah, kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau sumber daya alam saja, tetapi sangat ditentukan oleh karakter masyarakatnya. Nah, di era digital seperti sekarang ini, kita menghadapi berbagai tantangan moral yang kompleks, seperti penyalahgunaan media sosial, menurunnya etika pergaulan, hingga melemahnya semangat gotong royong. Nah, karena pendidikan formal memiliki keterbatasan, baik dari segi waktu maupun pendekatannya, peran pendidikan di luar sekolah muncul sebagai pelengkap dan penguat nilai-nilai karakter tersebut. Nah, pendidikan luar sekolah dapat menjangkau berbagai kelompok dan memberikan pendidikan moral yang lebih kontekstual dan langsung. Lalu, apa sih pendidikan luar sekolah itu? Nah, pendidikan luar sekolah atau yang lebih dikenal dengan PLS, ini adalah jalur pendidikan yang berada di luar pendidikan formal. Jadi, jika pendidikan formal mempunyai struktur yang jelas, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, maka PLS ini hadir dengan sifat yang lebih jauh fleksibel, terbuka, dan dapat diikuti oleh siapa saja, tanpa batas usia, tanpa syarat ijazah, dan tanpa tekanan kurikulum yang kaku. Nah, PLS ini berfungsi sebagai pelengkap, penambah atau bahkan pengganti pendidikan formal bagi mereka yang membutuhkannya. Selanjutnya yaitu peran strategis pendidikan luar sekolah dalam pembentukan karakter. Nah, pendidikan luar sekolah itu mampu menanamkan nilai kemandirian melalui pelatihan keterampilan, juga memperkuat tanggung jawab sosial melalui program komunitas, serta membangun moral dan etika melalui pendidikan keagamaan. Selain itu, berbagai kursus dan pelatihan juga menumbuhkan kedisiplinan, etos kerja, dan kreativitas. Pendidikan luar sekolah tidak hanya berdampak pada individu saja, tetapi juga membantu mengurangi masalah sosial seperti pengangguran dan kenakalan remaja. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa pendidikan luar sekolah adalah instrumen strategis dalam pembinaan karakter dan pemberdayaan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu model pembinaan dalam pembentukan karakter pendidikan luar sekolah. Model pertama yaitu experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi dalam pendekatan ini, peserta tidak hanya mendengar penjelasan saja, tetapi mereka betul-betul menjalani suatu kegiatan secara langsung. Misalnya pelatihan kewirausahaan, peserta bukan hanya diajarkan secara teori bisnis, tetapi mereka juga diajak membuat produk, memasarkan, dan menghitung keuntungannya. Model kedua yaitu pendekatan partisipatif. Nah, pendekatan ini itu menempatkan peserta sebagai subjek pendidikan, bukan objek. Artinya, mereka dilibatkan secara aktif dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengevaluasi kegiatannya. Contohnya, dalam program Karang Taruna atau kegiatan pemberdayaan desa, peserta ikut menentukan masalah apa yang ingin diselesaikan dan bagaimana solusinya. Model ketiga yaitu community empowerment atau pemberdayaan masyarakat. Model ini sangat identik dengan pendidikan luar sekolah, fokusnya adalah menjadikan masyarakat mampu mengidentifikasi masalahnya sendiri, merumuskan solusi, dan meningkatkan kualitas hidup secara kolektif. Contohnya dapat kita lihat pada program-program pelatihan UMKM, pendidikan kesehatan masyarakat, dan kelompok usaha bersama. Lalu model yang terakhir yaitu project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, dalam model ini itu peserta diajak untuk mengerjakan sebuah proyek nyata dari awal hingga akhir. Proyek ini itu bisa berupa membuat taman baca desa, mengadakan kegiatan sosial, membuat produk kerajinan, atau menyelenggarakan event komunitas. Selanjutnya yaitu tantangan pelaksanaan pendidikan luar sekolah. Nah, tantangan yang pertama yaitu minimnya fasilitas dan sarana pendukung. Jadi banyak lembaga pendidikan luar sekolah yang masih beroperasi dengan fasilitas seadanya, ruang belajar yang terbatas, alat praktik yang kurang memadai, serta teknologi yang belum merata. Padahal, pembelajaran yang berkualitas sangat membutuhkan fasilitas yang mendukung, terutama untuk pelatihan keterampilan dan pembelajaran berbasis praktik. Selanjutnya, keterbatasan anggaran. Pendidikan luar sekolah seringkali tidak mendapatkan alokasi dana sebesar pendidikan formal. Akibatnya, banyak program yang belum dapat berjalan optimal, baik dari segi kualitas, kapasitas peserta, maupun keberlanjutan kegiatan. Kondisi ini itu juga berdampak pada kemampuan lembaga PLS untuk mengembangkan kurikulum, menyediakan materi ajar, dan melakukan pembinaan karakter secara lebih intensif.
Lalu rendahnya partisipasi masyarakat. Jadi tidak semua masyarakat memahami pentingnya PLS. Ada yang merasa bahwa pendidikan hanya terjadi di sekolah formal sehingga program-program PLS kurang diminati. Padahal PLS menawarkan kesempatan belajar yang sangat fleksibel dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu kurangnya tenaga pendidik dan atau tutor yang profesional. Jadi banyak tutor PLS yang bekerja dengan semangat pengabdian tetapi belum mendapatkan pelatihan kursus dalam pendidikan non formal, terutama dalam hal pembinaan karakter. Lalu tantangan stigma di masyarakat bahwa PLS merupakan pendidikan kelas 2 atau hanya pilihan terakhir bagi yang tidak mampu mengikuti pendidikan formal. Stigma ini menghambat perkembangan PLS dan membuat program-programnya kurang dihargai. Padahal banyak negara maju justru mengembangkan pendidikan non-formal sebagai program unggulan. Dan semua tantangan ini itu menunjukkan bahwa PLS membutuhkan dukungan lebih besar dari pemerintah, masyarakat, maupun berbagai pemangku kepentingan. Dan materi terakhir kita pada hari ini yaitu solusi dan strategi penguatan yang dapat dilakukan agar pendidikan luar sekolah benar-benar mampu menjadi fondasi yang membentuk karakter bangsa. Yang pertama yaitu penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Jadi PLS tidak bisa berjalan sendirian. Untuk memperluas jangkauannya dibutuhkan kerjasama lintas sektor. Pemerintah dapat menyediakan regulasi dan pendanaan, masyarakat menjadi mitra pelaksanaan di lapangan, sedangkan pihak swasta dapat menyalurkan CSR, menyediakan pelatihan atau membuka peluang kemitraan bagi peserta didik PLS. Dengan kolaborasi ini, program-program PLS akan lebih kuat, berkelanjutan, dan tepat sasaran. Solusi yang kedua adalah peningkatan kompetensi tenaga pendidik, tutor, dan fasilitator PLS. Jadi tutor PLS tidak hanya dituntut menguasai materi, tetapi juga mampu menjadi teladan karakter sebagai peserta didik. Karena itu, pelatihan tentang pedagogik non-formal, pendidikan karakter, manajemen kelas, komunitas, serta keterampilan sosial sangat penting untuk diberikan. Solusi berikutnya yaitu mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam seluruh program PLS, bukan hanya sebagai materi tambahan saja. Setiap kegiatan, baik kursus, pelatihan, keagamaan, maupun pemberdayaan masyarakat harus membuat nilai karakter seperti disiplin, integritas, gotong royong, dan tanggung jawab. Dengan integritas ini, peserta tidak hanya mendapatkan keterampilan teknis saja, tetapi juga memiliki karakter yang kuat sebagai warga negara. Solusi selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi digital. Di era saat ini, pembelajaran tidak harus selalu melalui tatap muka. PLS dapat memanfaatkan media digital seperti video pembelajaran, platform e-learning, WhatsApp group, atau YouTube educative, hingga aplikasi keterampilan. Teknologi memungkinkan PLS menjangkau masyarakat lebih luas, termasuk yang tinggal di desa terpencil atau memiliki waktu belajar yang sangat terbatas. Selain itu, literasi digital juga menjadi bagian penting untuk membentuk karakter masyarakat agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya. Lalu, solusi berikutnya yaitu perlu mendorong peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya belajar sepanjang hayat. Jadi banyak program PLS yang tidak dimanfaatkan karena masyarakat belum memahami manfaatnya. Melalui sosialisasi, kampanye edukatif, dan pemberdayaan komunitas, kita dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk terus belajar dan mengembangkan karakter mereka. Yang terakhir, solusi penting yaitu memperkuat peran lembaga PLS sebagai pusat pembinaan karakter berbasis komunitas. Nah, lembaga PLS harus menjadi tempat yang ramah, inklusif, dan mudah diakses. Kegiatan yang dilakukan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab masalah sosial yang terjadi. Ketika lembaga PLS menjadi pusat pembelajaran yang hidup dan aktif, maka karakter masyarakat akan terbentuk secara lebih alami dan berkelanjutan. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Semoga materi ini dapat membuka wawasan kita semua tentang betapa pentingnya strategis peran pendidikan luar sekolah dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan bangsa yang lebih kuat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.